Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 111 ayat yang kelima yang berkata demikian. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul berkat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat itu ada kata rejeki. Nah, kata rejeki itu berasal dari bahasa Arab yang artinya anugerah atau karunia yang Tuhan berikan bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sejalan dengan Mazmur 111 ayat yang kelima. Jadi Tuhan itu memberikan berkat rejeki kepada orang-orang yang hidupnya tidak menyimpang dari Dia, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu mereka akan diberi rejeki. Rejekinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk berkat-berkat yang bisa memelihara kehidupan mereka. Dan saya punya 3 poin yang mau saya share buat saudara, bahwa Tuhan itu memberikan rejeki dalam bentuk berkat-berkat bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, rejeki itu bisa dalam bentuk berkat rohani. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani." Jadi kalau rejeki itu adalah karunia atau anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita, maka yang pertama Dia memberikan berkat berkat rohani. Jadi Tuhan memberikan kita rejeki dalam bentuk berkat rohani untuk memenuhi kebutuhan rohani saudara dan saya. Apa sih berkat rohani yang Dia berikan bagi kita? Ada kasihnya, ada damai sejahteranya, ada sukacitanya, ada kebaikannya, ada rahmatnya. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ada banyak rejeki yang tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi yang pertama ini saudara dan saya tidak boleh menyepelekan, karena Dia menyediakan rejeki karunia anugerahnya bagi kita, bagi orang-orang yang takut akan Dia, melalui dalam bentuk berkat rohani tadi. Kita hidup damai, kita hidup sukacita, kita hidup tenang, kita hidup dengan kasih-Nya. Itu pertanda kita menerima rejeki dalam bentuk berkat rohani. Karena itu orang-orang yang menerima rejeki dalam bentuk berkat rohani, dia juga bisa berbagi berkat rohani itu. Dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saluran kasih, saluran damai sejahtera, saluran kebaikan, dan seterusnya. Yang kedua, Tuhan mau meneguhkan saudara dan saya bahwa rejeki yang Dia karuniakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan itu ada dalam bentuk berkat jasmani. Kalau yang pertama dalam bentuk berkat rohani, yang kedua dalam bentuk berkat jasmani untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi rejeki itu berkat yang Allah lepaskan, untuk karunia yang Tuhan lepaskan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita juga. Ada di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-7 saya bacakan. "Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah." Ini berkat jasmani yang turun ke ladang-ladang orang-orang yang takut akan Tuhan.
Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah bisa memberikan kita rezeki dalam bentuk berkat jasmani, di mana Dia memberkati ladang-ladang pekerjaan kita, Dia memberkati ladang-ladang bisnis saudara dan saya, Dia memberkati ladang-ladang pelayanan saudara dan saya. Supaya ladang-ladang itu menghasilkan, Alkitab bilang di sini, bertumbuh, menghasilkan, mendapat bagian yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan jasmani saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang di situ kalau ladangnya sudah diairi dengan hujan, akan bertumbuh hasil-hasilnya dan mereka menerima berkat dari Tuhan. Ada blessing di ladang-ladang pekerjaan pelayanan saudara dan saya. Karena itu kita nggak boleh takut. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai firman-Nya, tidak menyimpang dari firman-Nya, kita akan menerima rezeki dalam bentuk berkat rohani, dalam bentuk berkat jasmani ini, bahwa ladang-ladang kita akan diberkati sehingga menghasilkan bagi kita. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika Tuhan memberikan saudara dan saya rezeki, memberikan orang-orang yang takut akan Tuhan itu rezeki, itu sama dengan Dia mengaruniakan berkat dalam bentuk berkat finansial atau keuangan. Jadi yang pertama dalam bentuk berkat rohani, yang kedua dalam bentuk berkat jasmani, tapi yang ketiga dalam bentuk berkat finansial. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-27. Inti dari cerita itu adalah Petrus menerima keuangan dari Yesus. Memang dia dapat dari peristiwa dia menangkap ikan ketika dia mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Dan Alkitab berkata, dia kemudian diberikan Yesus 2 dirham. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang didapatkan oleh Petrus itu di luar ekspektasi Petrus, di luar pikiran Petrus. Petrus hanya mungkin berpikir dia mendapatkan uang sesuai yang Yesus katakan di dalam ikan 4 dirham untuk bayar pajak bait Allah. Tapi dia tidak menduga ada rezeki nomplok, ada rezeki yang Allah berikan bagi dia melalui Yesus. Ketika dia selesai menangkap ikan, dia menerima 2 dirham. Ini rezeki yang datang dalam bentuk berkat keuangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus tidak mendapatkan uang dari hasil tipuan. Petrus tidak mendapatkan uang dari hasil rampasan. Petrus tidak mendapatkan uang dari hasil penipuan. Tapi dia mendapatkannya karena rezeki, karena karunia, ada anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi Petrus di dalam bagi dia untuk keuangannya. Dan Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya bahwa tahun ini Tuhan bisa membuat kejutan mujizat bagi kita seperti Petrus. Dia bisa memberkati keuangan kita. Dia bisa memberikan rezeki dalam bentuk berkat keuangan bagi saudara dan saya seperti yang dialami oleh Petrus. Tapi satu hal, kita perlu taat. Kita tidak boleh menyimpang dari apa yang dia perintahkan. Maka dia sanggup memberkati keuangan saudara dan saya. Mari ambil ketiga poin ini, bahwa Tuhan memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak menyimpang dari Tuhan. Mari lakukan firman ini supaya kita mendapat 3 berkat rezeki yang diberikan bagi kita dalam bentuk berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat finansial. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima semua rezeki yang Tuhan berikan bagi kita. Amin.